kebutuhan perbekalan farmasi. Penasaran? Mari kita mulai. Menurut standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, salah satu fungsi dari tenaga kefarmasian di rumah sakit adalah melakukan pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan lainnya. Nah, tahap perencanaan perbekalan farmasi ini adalah tahap awal yang penting nih teman-teman. Kenapa ya? Karena untuk menjaga ketersediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya agar dapat digunakan pada saat yang tepat. Perencanaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Tujuannya untuk menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar. Teman-teman tahu nggak apa sih manfaat dari perencanaan? Oke, manfaat dari perencanaan itu banyak banget teman-teman. Di antaranya yang pertama, menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran. Lalu, keterpaduan dalam evaluasi, penggunaan, dan perencanaan. Kemudian kesamaan persepsi antara pemakai obat dan penyedia anggaran. Kemudian estimasi kebutuhan obat jadi lebih tepat. Kemudian koordinasi juga nih antara penyedia anggaran dan pemakai obat. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan dana pengadaan obat dapat lebih optimal. Baik, perencanaan perbekalan farmasi ini ada 4 tahapan loh teman-teman. Yang pertama yaitu pemilihan, lalu kompilasi penggunaan, lalu perhitungan kebutuhan, dan yang terakhir evaluasi perbekalan farmasi. Oke, kita bahas satu persatu yuk. Tahapan yang pertama yaitu pemilihan. Fungsi pemilihan ini untuk menentukan apakah perbekalan farmasi itu benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah pasien atau kunjungan dan pola penyakit di rumah sakit tersebut. Nah, untuk mendapatkan perencanaan obat yang tepat, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang meliputi yang pertama, obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik, dan statistik yang memberikan efek terapi jauh lebih baik dibandingkan risiko efek samping yang akan ditimbulkan. Kemudian jenis obat yang dipilih itu seminimal mungkin. Hal ini akan menghindari duplikasi dan kesamaan jenis. Lalu apabila terdapat beberapa jenis obat dengan indikasi yang sama dalam jumlah yang banyak, maka kita memilih berdasarkan drug of choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi. Kemudian jika ada obat baru, harus ada bukti yang spesifik nih untuk efek terapi yang lebih baiknya. Dan ingat ya, hindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat tersebut mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan obat tunggal. Oke, mungkin dari teman-teman pada bertanya-tanya nih, sebenarnya kita gimana sih memilih obat di rumah sakit? Merujuknya kemana? Oke, jadi pemilihan obat di rumah sakit itu merujuk atau berpedoman kepada DOEN, yaitu Daftar Obat Esensial Nasional sesuai dengan kelas rumah sakit masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu formularium rumah sakit dan standar terapi rumah sakit. Lalu yang ketiga, data catatan medik dan pola penyakit. Yang keempat yaitu anggaran, data penggunaan obat, dan sisa persediaan. Lalu yang kelima adalah untuk rumah sakit tertentu, pemilihan ini merujuk juga pada formularium jaminan kesehatan, daftar plafon harga obat, Askes dan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Oke, tadi kan kita bahas pemilihan obat ya teman-teman. Sekarang pemilihan alat kesehatan nih di rumah sakit. Nah itu tuh dipilih berdasarkan yang pertama standar ISO, kemudian daftar harga alat dan daftar alat kesehatan yang dikeluarkan oleh Ditjen Birfan dan Alkes, kemudian spesifikasi yang ditetapkan dan dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut, dan yang terakhir berdasarkan data penggunaan, dan terakhir anggaran dana.
Oke nih teman-teman, sebelum kita bahas tentang perencanaan perbekalan farmasi, ada istilah penting ya, harus kita tahu, yaitu essential medicines atau obat esensial yang didefinisikan oleh WHO, yaitu obat-obatan yang memenuhi prioritas kebutuhan pelayanan kesehatan penduduk. Nah, obat esensial ini dianggap memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, serta harus tersedia nih dalam bentuk sediaan dan kekuatan yang tepat setiap saat. Obat esensial ini nantinya akan menjadi salah satu patokan pengadaan perbekalan farmasi yang tertulis dalam formularium. Jadi penting banget ya ada obat esensial. Jadi teman-teman, formularium itu adalah daftar obat esensial yang berlaku secara umum. Nah, formularium ini nih ada macam-macam nih teman-teman. Formularium yang berlaku nasional disebut formularium nasional. Nah, ada juga formularium provinsi yang hanya berlaku di provinsi tersebut. Lalu ada juga formularium rumah sakit yang khusus untuk rumah sakit tersebut. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada juga loh formularium yang biasanya digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menentukan obat standar yang digunakan. Nah, secara umum, dasar pemilihan obat suatu formularium yaitu obat yang akan didaftarkan pada formularium itu harus relevan dengan prevalensi penyakit, harus terbukti efektif dan aman, lalu harus memiliki data kinerja yang adekuat, lalu harus terbukti juga nih kualitasnya, lalu cost benefit rasionya yang menguntungkan, lalu harus memiliki sifat farmakokinetik yang diinginkan, lalu tersedia dalam senyawa tunggal. Nah, syarat-syarat ini berlaku untuk setiap formularium secara umum. Lalu bagaimana ya kalau lebih dari satu pilihan obat dengan efek terapi serupa? Nah, apabila terdapat lebih dari satu pilihan nih yang memiliki efek terapi yang serupa, pilihan tersebut dijatuhkan pada obat yang memiliki kriteria berikut. Obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan bukti ilmiah, lalu sifat farmakokinetik dan farmakodinamik yang diketahui paling menguntungkan, lalu stabilitasnya juga lebih baik, mudah diperoleh, dan harganya tentu terjangkau. Nah, sekarang untuk menghindari duplikasi obat, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2017, ada daftar obat esensial nasional dikategorikan menjadi 29 kelas terapi. Ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Tahapan kedua, setelah kita memilih obat, kita perlu melakukan kompilasi data. Nah, kompilasi atau rekapitulasi ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan bulanan masing-masing jenis perbekalan farmasi di unit pelayanan selama 1 tahun. Nah, kompilasi pemakaian perbekalan kesehatan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung stok yang optimum. Beberapa informasi yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, penggunaan tiap jenis perbekalan kesehatan pada masing-masing unit pelayanan kesehatan. Lalu, persentase penggunaan tiap jenis perbekalan kesehatan terhadap total penggunaan setahun seluruh unit pelayanan kesehatan. Lalu, penggunaan rata-rata untuk setiap jenis perbekalan kesehatan secara periodik. Teman-teman tahu nggak, untuk melakukan perencanaan perbekalan farmasi itu ternyata ada metodenya loh. Nah, metodenya itu ada metode konsumsi dan metode morbiditas. Untuk metode konsumsi ini dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengolahan data penggunaan obat, analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi, dan kemudian penyesuaian jumlah kebutuhan perbekalan farmasi dengan alokasi dana. Nah, metode yang kedua yaitu metode morbiditas, yaitu dilakukan dengan cara menetapkan pola morbiditas atau pola penyakit ya teman-teman. Nah, selanjutnya menyiapkan data populasi, frekuensi penyakit, dan data jenis, jumlah, dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat. Dan yang terakhir, kita hitung deh jumlah yang harus diadakan. Setelah kita melakukan perhitungan kebutuhan perbekalan farmasi untuk tahun yang akan datang, biasanya akan diperoleh nih jumlah kebutuhannya
dan idealnya diikuti dengan evaluasi. Jadi setelah diadakan kita harus evaluasi ya teman-teman. Teknik evaluasi yang dapat dilakukan itu ada 3 jenis. Yang pertama, analisa nilai ABC untuk setiap evaluasi aspek ekonomi. Lalu yang kedua yaitu pertimbangan atau kriteria FEN untuk evaluasi aspek medik atau terapi. Dan yang terakhir yaitu kombinasi nih antara yang tadi ABC dan FEN. Oke, yang pertama kita bahas analisa ABC dulu ya teman-teman. Prinsipnya yang harus diingat nih, yaitu menempatkan jenis-jenis perbekalan farmasi ke dalam suatu urutan. Dimulai dengan jenis yang memakan anggaran paling banyak. Oke, langkah analisanya yang pertama, kita kumpulin dulu nih kebutuhan perbekalan farmasi yang diperoleh dari salah satu metode perencanaan, daftar harga perbekalan farmasi, dan biaya yang diperlukan untuk tiap nama dagang. Kemudian kita kelompokkan nih ke dalam jenis-jenis atau kategori dan jumlahkan biaya per jenis kategori perbekalan farmasi. Setelah itu kita hitung nih jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara mengalihkan jumlah obat dengan harga obat. Jadi jumlah obat dikali harga obat. Gampang ya. Oke, selanjutnya kita tentuin rankingnya mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil dan hitung deh persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan. Dan yang keempat, kita hitung kumulasi persennya. Oke, jadi seperti ini nih kategorinya teman-teman. Perbekalan farmasi untuk kategori A termasuk dalam kumulasi 70%. Untuk yang kategori B ini kumulasinya 71 sampai 90%. Lalu untuk yang kategori C yaitu 90 sampai 100%. Berbeda dengan istilah ABC. Nah, kalau yang FEN ini adalah singkatan dari VEN. V itu adalah vital, E itu adalah esensial, dan N itu adalah non-esensial. Kriteria umum adalah perbekalan farmasi dikelompokkan sebagai berikut. Untuk yang vital, yaitu bila perbekalan farmasi tersebut diperlukan untuk menyelamatkan kehidupan. Artinya dia ini life-saving drugs. Dan bila tidak tersedia, ini akan meningkatkan risiko kematian. Berarti vital ini harus banget ada ya, pokoknya harus banget ada gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang E, esensial. Esensial ini bila perbekalan farmasi tersebut terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi penderitaan pasien. Oke, jadi ini penting tapi nggak sevital yang pertama. Oke, yang terakhir adalah non-esensial. Namanya aja udah non-esensial ya. Nah, ini tuh meliputi aneka ragam perbekalan farmasi yang digunakan untuk penyakit yang sebenarnya tuh sembuh sendiri atau self-limiting disease. Nah, perbekalan farmasi yang diragukan manfaatnya, lalu perbekalan farmasi yang mahal namun tidak mempunyai kelebihan manfaat dibandingkan perbekalan farmasi jenis lainnya. Nah, contohnya tuh kayak suplemen, seperti itu teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak metode analisa yang terakhir? Ya, yaitu kombinasi antara ABC dan FEN. Nah, kombinasi ini digunakan untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan obat di mana anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, metode gabungan ini digunakan untuk melakukan pengurangan obat nih teman-teman. Mekanismenya gimana? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, obat yang masuk dalam kategori NC menjadi prioritas utama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan. Bila dana masih kurang, maka obat kategori NB menjadi prioritas selanjutnya. Dan obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas berikutnya. Jika setelah dilakukan dengan pendekatan ini, dana yang tersedia masih kurang juga, lakukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Oke, langkah selanjutnya yaitu pendekatan yang sama pada saat pengurangan obat pada kriteria NC, NB, NA. Dimulai dengan pengurangan obat kategori EC, EB, dan EA. Jadi ingat ya teman-teman, dikuranginya dari mulai yang N dulu, lalu ke yang E. Jadi kita kan bisa lihat ya, dari yang non-esensial dulu, baru yang esensial.
Ya, sekian materi obat video kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dulu ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.